Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita benar-benar tenggelam di dalam apa ini pelukan kasih Bapa itu, ya, maka memang kita harus memiliki pengalaman berjumpa, ya. Ya, pengalaman namanya juga pengalaman, masing-masing orang punya berbeda-beda ya pengalaman. Tapi dimensinya itu serupa, saudara. Dimensinya itu serupa, ya. Eh, saya mau kasih saudara atau satu referensi ya di dalam Alkitab ya. Pengalamannya itu serupa tapi tidak sama gitu. Nah, kemarin kita sudah belajar dari Lukas pasal 9 kan mengenai cerita Petrus. Rasul Petrus. Saudara tahu nggak ketika Rasul Petrus bercerita mengenai eh, Yesus dimuliakan di atas gunung itu, ada siapa lagi yang bersama dengan dia? Yohanes dan Yakobus. Iya, coba kita lihat ya. Yanti betul ya. Jadi Yohanes dan kita lihat ceritanya. Jadi kira-kira 8 hari setelah sesudah pengajaran itu, Yesus membawa Petrus bersama dengan dia siapa? Ya, Yohanes dan Yakobus. ya Yohanes dan Yakobus. Nah, saudara, ada yang menarik ya. Kita baca lagi ya, kita baca lagi. Kita baca lagi. Soalnya gini, sebelum kita loncat ke situ ya, teman-teman gini. Tadi malam kan saya eh, katakan bahwa memang betul ya bahwa bagaimana mungkin manusia ya, bagaimana mungkin manusia dapat berkata kerinduan hatiku. Saudara bisa rindu pada sesuatu karena apa sih? Boleh nggak saya kasih definisi, saudara? Sesuatu yang kita rindu itu adalah sesuatu yang berbekas di dalam hati kita. Yanti bilang ada kenangan indah. Ais, ya? Biasanya ada di catatan di apa? Di catatan harian. Wah, jadi saudara mau lihat apa yang saudara rindu, lihat buka catatan harian gitu. Jadi sesuatu yang membekas di hati. Hmm. Jadi ada bekasnya di sini sehingga kita rindu. Jadi saudara bisa renungkan, renungkan apa yang membuat apa yang apa kalau apa gitu ya. Rasa-rasanya rasa-rasanya tidak layak kan. Kemudian kita rindu gitu. Karena sesuatu itu mungkin tidak ada sesuatu yang membekas gitu di hati kecuali seseorang, ya kan? Siapa yang sering saudara rindu? Hmm? Ya, jangan dulu, jangan yang kelihatan dulu, yang kelihatan. Orang tua. Orang tua tidak tidak sulit untuk berkata begitu kan? Saudara rindu itu rindu sekali sama papa, sama mama. Nggak apa-apa, ya. Nah, pejamkan mata sebentar bilang, oh iya benar, saya rindu sama papa sama. Apalagi yang jauh, ya apalagi kayak saya ini saudara, papa sama mama sudah meninggal, wih rindu sekali. Kan? Rindu, kerinduannya itu gitu. Rindu saudara rindu. Karena apa? Karena mengukir keindahan gitu di hati kita. Saudara tidak mungkin rindu pada sesuatu yang tidak mengukir sesuatu yang indah dalam diri saudara. Gitu, nggak mungkin. Nah, jadi waktu teman-teman tadi nyanyi, eh, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku dapat
ku memandang wajahmu. Nggak mungkin tulus kalau dia yang saudara rindu itu, yang saudara haus untuk berjumpa itu, nggak ada ukiran keindahan yang tertinggal di hati saudara. Yang saudara bisa bilang, "Ah, keindahan memudarkan dunia." Itu saudara sudah bisa nangkap sesuatu ya, saudara. Jadi kalau dia nggak pernah mengukir keindahan itu di dalam diri saudara, sampai membuat dunia itu pudar, itu nggak mungkin kepadanya itu saudara rindu, gitu. Dan jiwa saudara haus untuk berjumpa dengan dia, ya kan? Kan nggak mungkin, gitu. Nah, kenapa sampai Petrus, kemudian teman yang bersama dia juga Yohanes, ya, bahkan kita tahu setelah itu Paulus mempunyai kerinduan seperti itu karena punya catatan, gitu. Karena punya catatan keindahan pengalaman jumpa, pengalaman jumpa. Ini jawaban yang ultimate ya, yang paling eh, paling apa ya, saudara? Yang paling mengena itu. Ya. Jadi kalau Ko Afi bertanya, bagaimana mungkin manusia yang tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman jumpa, terus kemudian ingin melabuhkan pengharapannya gitu, ya. Bahkan seluruh hidupnya itu ke rumahnya, ke rumah Bapak itu. Bagaimana mungkin kalau kalau tidak memiliki pengalaman jumpa itu? Ya benar, benar betul. Ya, memang benar, nggak mungkin gitu. Tidak mungkin sebenarnya gitu. Jadi kalau kita belajar nih dari eh, penglihatan gitu ya, penglihatan penglihatan di sini tuh real loh saudara ya. Jadi Petrus itu lihat bersama Yakobus dan Yohanes. Dia lihat ya dengan mata kepala sendiri itu dia lihat. Makanya kan catatannya Petrus itu jelas kan. Ya. Dia bilang gini ya, kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Dia adalah saksi mata. Jadi dengan mata dia sendiri dia lihat gitu. Nah, coba kita sedikit lompat gitu ya. Apa sih yang dia lihat? Nah ini. Ya. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Lalu naik ke atas gunung. Untuk apa saudara? Untuk berdoa. Untuk berdoa. Untuk tidak melewatkan poin itu. Rupanya untuk berdoa. Awalnya berdoa. Jadi ini luar biasa. Jangan pernah tinggalkan jam doa. Karena jangan-jangan di jam doa itu, saudara dikasih catatan-catatan harian itu. Pengalaman jumpa itu loh. Jangan-jangan. Jadi kalau saudara, pasti ada yang nanya, Pak gimana tuh caranya supaya mengalami kemuliaan? Kita lihat saja apa yang tertulis di sini. Nah ya, jadi ada orang yang berdoa tuh kalau mau minta. Wah, ya berat sekali itu saudara ya. Mau doa hanya kalau mau minta gitu. Saya ada catatan loh kemarin mengenai itu ya. Catatan di sini itu mereka itu jadi Yesus itu ajak Petrus, Yakobus dan Yohanes ke atas gunung untuk berdoa. Nah, untuk berdoa. Kemarin kita diskusi begini. Rupanya ibadah yang disertai rasa cukup itu ya ini ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, kan kemarin saya tanya, ibadah yang sering saudara lakukan apa? Gitu. Ya nggak? Oh, berdoa gitu. Rupanya kalau kita berdoa,
Kan kita seringnya minta. Nah, kalau kita berdoa, terus kita minta, kalau tidak disertai dengan rasa cukup, itu nggak bawa keuntungan. Gitu. Kadang-kadang kita berdoa, kita minta sesuatu itu, kita malah ingin me, apa, meminta sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu, gitu kan? Itu rupanya ibadah yang saudara tangkap ya. Wah, ini sempit sekali ini. Ibadah yang disertai rasa cukup, artinya kita minta sesuatu, bukan untuk memuaskan hawa nafsu atau keinginan kita. Itu keuntungannya besar. Nah, salah satu ibadah, yaitu doa, yang untungnya sangat besar, yang dialami Petrus ini. Dia melihat kemuliaan, karena dia tidak berpikir untuk minta sesuatu, untuk puaskan keinginan. Anggukkan kepala kalau ngerti. Iya, gitu. Gitu loh. Ya kan? Puncak dari doa dalam Alkitab yang keuntungannya sangat besar adalah lihat kemuliaan. Gitu. Karena apa? Karena dia doa, ya, yaitu ibadah yang benar-benar disertai rasa cukup, di mana dia tidak minta sesuatu yang dia inginkan untuk puaskan hawa nafsunya. Jadi kalau kita berdoa ini, jadi prinsip doa itu jadi bisa juga bawa ke situ, saudara. Ya. Nah, kalau kita doa, doa gitu ya, yang benar itu, wah bisa keuntungannya sangat besar. Pak, keuntungannya yang terbesar yang dicatat Alkitab apa? Itu. Lihat kemuliaan. Ya, oke. Balik ke situ ya. Ini terkait langsung loh itu, saudara ya. Jadi berdoa ya, itu adalah rupanya porsi terbesar dalam ibadah dalam hidup kita itu adalah berdoa. Ya. Nah, ketika ia sedang berdoa, jadi ketika ia sedang berdoa, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Jadi, saudara jangan heran ya kalau orang memvisualisasikan kemuliaan itu dengan uh, pakaian putih, dengan wajah yang bersinar gitu. Karena memang Alkitab mencatat seperti itu. Alkitab mencatat seperti itu. Nanti kita lihat ya di bagian lain ya. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia yaitu Musa dan Elia. Nah, saudara, Musa dan Elia, apa yang dia lakukan? Keduanya yaitu Musa dan Elia menampakkan diri dalam kemuliaan. Jadi tiba-tiba nampak tapi nampak dalam kemuliaan. Dan berbicara tentang, nah ini sudah tahu nggak? Musa sudah meninggal, ya. Kemudian Elia sudah terangkat. Tiba-tiba muncul di gunung itu. Makanya dikatakan menampakkan diri dalam kemuliaan. Ada yang menarik kan? Kita baca dulu ya. Kita baca hmm, ulangan ya. Ya. Ulangan 34. Hmm.
Ulangan 34 ayat 5 dan 6. Ulangan 34 ayat 5 dan 6. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Jadi Musa Musa mati, kan? Musa mati. Terus kita Elia. Dua raja-raja ayat dua raja-raja pasal 2 ayat 11. Terus satu orang siapkan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dua Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Jadi Elia mati nggak? Elia tidak mati, naik ke Tidak sorga. mati, ya. Yang satu mati, yang satu tidak mati. Nah ini ya, satu mati, satu tidak mati. Coba kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini firman Tuhan ini juga kalau kita baca ya. Saudara rasain sesuatu nggak kalau baca itu? Ya, kalau saudara baca kalimat terakhir itu, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kan? Bersama, demikianlah kita selama-lamanya akan bersama dengan Tuhan. Tinggal bersama dengan Tuhan. Nah di sini lihat, ada yang mati, ada yang masih hidup. Jadi gambaran saat sangkakala terakhir, Tuhan sendiri turun dari surga. Turun dari surga. Tuhan di sini Tuhan Yesus turun dari surga. Itu dikasih gambaran juga di dalam eh, penglihatan ini. Ada Elia yang menggambarkan bahwa nanti di dalam kemuliaan itu ada orang yang diangkat dan tidak mati, ya. Tapi ada juga yang mati seperti Musa. Ya, jadi terbayang gitu konsistensi ceritanya, saudara ya. Ya, jadi dari cerita ini sebenarnya banyak yang kita bisa pelajari ya. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan. Jadi dalam kemuliaan ada yang mati dan ada yang tidak mati gitu ya. Dan berbicara dengan tentang tujuan kepergiannya, kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi menarik ya. Jadi Musa, Musa dan Elia itu kan berbeda zaman tuh. Selain nah ini saudara ya, selain berbicara di dalam kemuliaan ini ada orang mati dan ada orang yang tidak mati. Bicara juga Musa itu adalah mewakili eh, hukum Taurat gitu ya, yang menerima hukum Taurat. Dan Elia mewakili kitab-kitab para nabi. Nah, coba baca Lukas 16 ayat 16.
Siapa? Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahi menggagahinya, berebut memasukinya. Iya. Jadi lihat kan, ada hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada Musa, ada Elia. Gitu. Musa dan Elia ngomong sama Yesus gitu di gunung itu pada saat dia sedang berdoa mengenai apa maksud dari kepergian Yesus, yaitu sesuatu akan digenapi oleh Yesus di Yerusalem. Apa yang akan digenapi? Gitu. Hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi muncul dua orang kan, gitu. Kasih tahu dia bahwa engkau akan pergi untuk menggenapi itu apa yang tercatat dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Menarik nih saudara, ya. Oke. Sehingga tadi ya muncul ya, ketika Yesus datang gitu ya, untuk menggenapi itu maka sebenarnya itu sudah dikisahkan sebelumnya. Kita lanjut. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Nah, yang menarik tuh begini kan. Kalau bilang mereka terbangun dan mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, pasti berarti tidak seperti biasa. Nah, tidak seperti biasa. Jadi ada orang yang tanya kita gini juga ya. Nanti di surga kita kayak begini nggak ya? Jawabannya pasti tidak, ya kan? Tapi eh, seperti apa dong? Oh, pasti tampak dalam kemuliaan. Tampaknya itu dalam kemuliaan. Terbukti di sini ya, di dalam peristiwa di atas gunung ini, Musa mati tapi tampak dalam kemuliaan. Elia naik ke atas, tampaknya dalam kemuliaan, gitu. Dan Yesus pada saat itu juga dia tampak dalam kemuliaan, gitu. Nanti orang-orang mati, ya, yang diangkat, kemudian orang yang masih hidup diangkat, pasti tampaknya dalam kemuliaan. Bagaimana tampak orang dalam kemuliaan ini? Tenang, kita masih lanjut, ya. Nanti kita bahas itu di bagian lain yang saya menjelaskan. Nah, tapi kita lanjut dulu ya. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, nah inilah catatan yang ditinggalkan. Peristiwa tersebut di dalam kehidupannya Petrus dan juga pasti Yakobus dan Yohanes. Lihat ya. Jadi ada peristiwa yang saya bilang tadi. Kenapa kita rindu sesuatu? Karena apa? Karena dia meninggalkan keindahan. Nah ini ya, guru, betapa bahagianya kami. Jadi betapa bahagianya kami ya berada di tempat ini. Saya mengira bahwa lagu Ku ingin tetap di sini menikmati baitmu. Saya kira lagu itu terinspirasi oleh ayat ini. Gitu. Ketika Petrus bilang, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ya. Baiklah kami dirikan ya sekarang tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dia katakan itu. Dia nggak ngerti. Maksudnya apa, saudara? Dia nggak tahu bahwa ya itu adalah transfigurasi atau pemunculan yang mengkisahkan peristiwa nanti di sana yang penuh dengan kemuliaan. Petrus belum tahu itu, ya. Tapi kemudian kan dia cerita kan di suratnya tadi kan, ya Petrus sendiri yang cerita. Pada saat itu dia nggak ngerti, ya. Tapi yang saya mau garis bawahi di cerita itu, saudara, adalah Petrus komentar begitu. Tuhan, guru, guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Gitu. Saudara dan saya, pernah nggak? Pernah nggak dalam hidup ini, dalam doa, dalam ibadah,
dalam kesendirianmu dengan Tuhan gitu. Tiba-tiba bilang betapa bahagia gitu. Ya, betapa bahagia saya berada di tempat ini. Nah, itu artinya meninggalkan keindahan, catatan keindahan dalam diri saudara gitu. Batin saudara catat gitu. Sehingga bisa berkata, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajahmu. Tadi Yanti malah bagus juga itu, langsung sambung. Mestinya tak lagi ku ingini. Ya, ya. Jadi kan sebenarnya nyambung dengan pernyataan yang saya bilang kemarin, ya bahwa jawaban untuk pertanyaan pertama ini itu menuntun kita, ya bukan menuntun, menjadi dasar dari apa? Dari bagaimana orang bisa meninggalkan dunia ini, tidak mengingini dunia ini, atau tidak mengikuti keinginan-keinginan dagingnya. Kalau tidak punya jawaban, kalau tidak punya jawaban untuk pertanyaan besar itu, gitu ya, pertanyaan besar ini nggak mungkin orang meninggalkan dunia itu dan segala keinginannya, nggak mungkin, saudara. Ya, kalau orang tidak punya catatan keindahan berjumpa dengan Tuhan, gitu, itu nggak mungkin, saudara. Ya, karena pada dasarnya kita punya hasrat hedon, punya nafsu. Ya. Dan kalau keinginan kita itu kita bawa untuk mengingini Tuhan, wah, itu luar biasa keinginan itu. Sebenarnya berbuah baik keinginan itu. Ya, iya kan? Oke. Itu kata-kata saya ini, saudara ya, hanya bisa saudara nikmati itu kalau saudara itu kerjakan dan jalani gitu. Lakukan, alami sendiri gitu. Nih, tadi ada yang menarik ya. Saya komentari sedikit ya. Kan kebetulan saya tiba-tiba tuh gini. Saudara nggak bisa pakai keputusan untuk hal ini. Saya ulang ya. Saudara itu nggak bisa pakai keputusan. Gitu. Jadi itu yang menarik itu di sini. Makanya orang banyak yang tidak berhasil karena dia pikir itu adalah keputusan. Enggak, ini tuh terjadi dengan sendirinya. Kalau saudara melakukan sesuatu. Jadi kita nggak bisa memutuskan untuk hanya mengingini Tuhan dan kerajaannya. Nggak bisa. Nggak bisa tuh. Kita memutuskan untuk mengingini Tuhan. Tiba-tiba kita hanya mengingini Tuhan. Nggak bisa. Justru yang terjadi adalah ketika kita melakukan sesuatu, maka Tuhan sendiri, yang katanya apa kemarin? Hmm? Menjadikan ya apa? Terangnya bercahaya di dalam hati. Makanya saudara kalau baca 2 Korintus pasal 5 dan 2 Korintus pasal 4, ini nyambung nih ya. 2 Korintus 4 itu membuat terangnya bercahaya di dalam hati. Dan kemudian 2 Korintus pasal 5 bilang apa? Kita memang merindukan kan gitu. Merindukan rumah surgawi itu. Kemah surgawi, kediaman surgawi. Ayat 2 ya, 2 Korintus pasal 5. Kita memang merindukan kediaman surgawi itu. Tapi bla 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 katanya ya. Ya, tapi kita masih ada di dalam tubuh yang apa dalam kediaman yang fana ini. Tapi kalau saudara baca ayat 5, saudara coba baca ayat 5, dia bilang Allah sendirilah yang menaruh rohnya itu di dalam diri kita. Gitu. Sehingga kita bisa apa? Bisa eh, didorong untuk eh, jadi pakai kata didorong kemarin ya. Jadi kita didorong oleh roh hikmat, ya, yaitu Roh Kudus sendiri gitu. Kita didorong oleh roh hikmat atau Roh Kudus sendiri.
untuk melakukan sesuatu, mengingini sesuatu, ya, melakukan sesuatu atau mengingini sesuatu. Jadi Roh Kudus yang dorong kita gitu untuk melakukan sesuatu atau mengingini sesuatu. Ya berdoa. Dan berdoa itu ingin ketemu Tuhan. Jadi gini loh, Saudara. Kita ingin cari Tuhan. Kita ingin cari Tuhan. Saya mau pelan-pelan nih ya. Saudara kalau sedang larut dalam hiruk pikuk dunia, gak mungkin pingin cari Tuhan. Gak mungkin. Contoh ya saudara ya. Saudara ada di pasar, saudara. Ya, saudara ada di pasar. 5.000, 5.000. 5.003, 5.003. Eh, cari, bisa gimana cari Tuhan? Ya, terus banyak yang beli. Ayo satu, tambah satu lagi. Ya, saudara masukin plastik semua. Uang ada 5.000. 5.000, 4.000 kembalian kurang. Ya, nggak apa-apa. Larut dalam hiruk pikuk gitu. Nggak mau kita cari Tuhan. Contoh yang mungkin saudara pernah lihat kan. Katakanlah nggak hiruk pikuk saudara. Tapi sedang sedang ada di dalam cengkeraman dunia. Saudara pernah hitung uang sampai berkali-kali? Satu, dua, tiga. Ini 1 juta atau 900? Ulang tuh. Saya 900 atau 1 juta, Bun. Ya, sampai dikelompokin dua kali 5 baru 1 juta. Kok ini pernah gitu? Wah, saudara, hitung uang. Ya, itu kalau 1 juta. Biasanya orang kalau lebih parah lagi kalau ada 50 juta. Saudara hitung, wah bisa 2 jam. Ini benar nggak 50 juta ya? Gitu, saudara. Nggak cari Tuhan, saudara. Nggak cari Tuhan. Jadi kapan cari Tuhan itu? Itu penting loh. Ini yang saya bilang kan. Jadi bukan orang bilang, mulai hari ini, aku memutuskan untuk merindukan Tuhan. Nggak ada, nggak akan terjadi apa-apa. Nggak akan terjadi. Nah, jadi gimana? Ya ini harus ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Apa itu? Benar-benar mencari Tuhan. Nah, cari Tuhan itu yang nggak di dalam gemerlapan dunia, tidak di dalam larut dalam keduniawian. Nah, aku bilang begini ya, tidak dalam gemerlapnya dunia itu artinya segala sesuatu menarik fokus saudara. Yang saya bilang tadi di pasar itu, ya kan? Atau apa? Larut dalam keduniawian, nggak ini sih, nggak nggak apa, nggak riuh begitu, tetapi lagi larut dalam keduniawian, hitung uang, ya, yang begini. Jadi kalau hitung uang kan begini atau gini. Kalau begini apa? Ya, ya, ya. Ini scrolling gitu. Ya, ini keduniawian, larut dalam keduniawian, gitu. Nggak mungkin cari Tuhan. Gitu. Nah, jadi gimana caranya? Ya benar-benar eh, muncul dorongan, saudara. Jadi yang menarik ini adalah tidak semua orang juga tiba-tiba muncul dorongan untuk mencari Tuhan. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya saudara itu muncul dorongan untuk mencari Tuhan? Ya, memang harus harus apa? eh, Alkitab bilang apa? Yesus menyingkir, gitu, ya. Yesus menyingkir, kan? Catatan-catatan dalam Alkitab itu Yesus tuh menyingkir gitu untuk berdoa, ya. Terus pagi-pagi benar, pagi-pagi benar, gitu kan? Itu. Terus dia juga pernah berdoa itu di itu loh. Eh, jadi intinya kalau saudara perhatikan ya, kita harus kita harus dijauh gitu, ya dari 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 arus dunia gitu. Baru benar-benar kita bisa muncul dorongan untuk
cari Tuhan. Nah, ketika sudah muncul cari Tuhan, orang biasanya terus dibawa untuk mengalami kerinduan untuk berjumpa, gitu. Apa kerinduan untuk berjumpa. Nah, setelah itu baru ada pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Eh, nah, oke, baru saya mau bawa ke sini ya, saudara. Eh, jadi tadi itu saya nggak ingin apa? Saya ingin menggarisbawahi yang tadi itu bahwa kita itu bisa eh, mengalami pengalaman jumpa itu. Artinya ada catatan kan, ada catatan keindahan yang kemudian tertinggal di dalam diri kita. Kalau tidak begitu, nggak mungkin kita tuh rindu, gitu. Nggak mungkin kita rindu. Pengalaman-pengalaman eh, mereka ini memberikan kita paling nggak contoh gitu. Nah, tapi tetapi gini, tapi tidak selamanya itu sama gitu. Tidak selamanya sama pengalaman itu. Kita lihat ya, Rasul Yohanes ya, Rasul Yohanes, Rasul Yohanes itu ikut di situ juga, tapi dia juga dapat penglihatan. Nah, cuman penglihatannya Rasul Yohanes ini itu tidak persis sama. Sorry, itu dia tidak lihat gitu secara mata, ya, mata telanjang gitu ya, secara kasat mata. Wahyu 1 ayat 12 sampai 18 ya. Saya baca ya. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Jadi ada suara yang berbicara kepadanya. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. 7 kaki dian dari emas. Kalau di sini tadi, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Ya kan? Kalau di sini, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Nah, 7 kaki dian ini, saudara, itu adalah 7 jemaat yang dibahas di uh, pasal 2 dan pasal 3 setelah ini, gitu ya. Jadi ada menarik kan? Jadi uh, sekarang uh, Yohanes ini lihatnya Yesus bersama dengan 7 kaki dian atau 7 jemaat. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Sebentar ya, sebentar. Sejak saya lompat. Tadi ini, maka tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Yohanes lihat, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Nah, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada siapa? Seorang, seorang serupa anak manusia. Seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki dan dadanya berlilitkan ikan pinggang dari emas. Berpakaian jubah, ya. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mata dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. 7 bintang ini malaikat. Ya. Malaikat jemaat yang 7 ini. 7 kaki dian. Ya. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Dan wajahnya, saudara lihat ya. Wajahnya apa? Bersinar bagaikan matahari terik. Tadi di sini juga dibilang uh, rupa wajahnya berubah. Gitu. Kalau kita lihat di kayaknya
Saya nggak ada. Oh iya. Kalau di sini ditulis ini, ya, pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Kalau di Markus, ya. Terus di Matius, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya putih bersinar. Pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Jadi kalau kita bandingkan ya, mirip ya, ada yang mirip. Wajahnya bersinar-sinar bagai matahari tadi. Terus wajahnya ya. Terus tadi dibilang memakai jubah ya, nih rambutnya putih berkilau. Terus ketika aku melihat dia ini Yesus, dari mana kita tahu? Karena dia ini anak manusia, kan? Coba cari di Alkitab di mana Yesus ngaku sebagai anak manusia. Hmm? Matius 8 ayat 20, 9 Silakan. dan 6. Matius 8 ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk letakkan kepalanya. Hmm. Ya, ada banyak ayat sih ya. Ya, Matius 9 ayat 6. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah ke rumahmu. Iya, banyak di dalam Lukas. Matius juga ya. Oke, biar teman-teman yakin bahwa yang dimaksudkan di sini itu adalah Yesus ya, anak manusia. Tapi kalau saudara mau lihat seorang serupa anak manusia ini, itu di Daniel Daniel 12 ya. Kan. Daniel berapa ya? Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Berapa? Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Iya, betul. Kebalik ya. Daniel 7 ayat 13. Iya, ini ya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampaklah datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ya, mirip ya, seperti anak manusia. Gitu. Oke. Nah, ketika aku melihat dia, ini anak manusia, itu Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya, Rasul Yohanes, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wah, saudara, Yesus sendiri yang bilang nih ya, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi ini dua ya, kunci maut dan kerajaan maut. Oke, kalau kita lihat ya,
Rasul Yohanes, ya, dua-duanya ada di peristiwa itu. Tapi tentu saja dia punya pengalaman yang berbeda kan, yang di atas gunung dengan yang penglihatannya dia sendiri, gitu, waktu dia sendiri. Kan berbeda, padahal pribadi yang sama, pribadi yang sama. Nah, itu yang saya mau cerita bahwa pengalaman kita pasti berbeda, gitu, di dalam eh, mempunyai pengalaman jumpa itu. Nah, pasti berbeda. Tapi kalau kita nggak punya pengalaman jumpa itu tidak mungkin tuh kita ngomong mengenai kerinduan kita atau melabuhkan seluruh pengharapan kita itu ke rumah Bapa, kan? Nah, kita lanjut poin kedua ya. Nah, jawaban atas semua itu, jawaban atas semua itu, ketika kita memiliki kerinduan itu, dari sanalah kita dapat sungguh-sungguh eh, mengingini Tuhan dan kerajaannya. Dan kalau demikian, maka kita mampu untuk mengalihkan, gitu, mengalihkan perhatian kita dari yang terlihat, dari yang duniawi kepada yang tidak terlihat, gitu, yaitu yang kekal. Kita mampu untuk tidak mengikuti, gitu, keinginan dunia dan eh, apa senang untuk mengikuti kehendaknya Bapa, gitu. Apa yang Roh Kudus inginkan di dalam hidup kita. Dan itu dua hal yang saling eh, yang tidak bisa dipisah, gitu. Dua hal yang nggak bisa dipisah. Jadi jadi menarik lah saudara. Hanya orang yang ingin ingin dan rindu bersama-sama dengan Tuhan, ya, yang memiliki keinginan untuk apa? Untuk pergi dari dunia, gitu. Pergi dari dunia. Atau apa? Atau meninggalkan hal-hal yang duniawi. Gitu. Hanya itu caranya, gitu. Jadi saya masuk ke poin dua ini, saya ingin lihat apa dinamikanya dalam hidup kita. Pertanyaan sederhana, bagaimana meninggalkan dosa? Meninggalkan dosa itu susah nggak? Nah, biasanya orang jawabannya bukan susah. Nah, meninggalkan dosa itu susah nggak? Biasanya orang jawabannya gini, susah-susah gampang, ya kan? Atau gampang-gampang susah, gitu. Mau kan, mau meninggalkan, tapi waduh, Pak, ya, kalau orang Jakarta bilang jatuh lagi, ya, ya, jatuh lagi, gitu. Ya, sering kan kita doain orang, ada apa Pak? Lagi, Pak jatuh lagi, gitu. Jadi gampang-gampang susah. Saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena prinsip tadi itu tidak berlaku dalam hidupnya. Dia ingin ninggalin dosa itu dengan kemampuannya sendiri, itu dengan upayanya sendiri. Padahal seperti yang saya katakan tadi, orang yang tidak mengingini, merindukan Tuhan, itu nggak mungkin, ya, karena itu itu satu natur. Ini bahasanya lebih 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 apa lebih lebih alkitabiah gitu. Satu natur, satu kodrat itu. Jadi kodrat dalam diri kita yang ingin selalu rindu untuk bersama dengan Tuhan. Kodrat atau natur di dalam diri kita yang selalu ingin rindu bersama dengan Tuhan. Itu kodrat dan natur yang sama yang selalu ingin jauh dan meninggalkan keduniawian ini. Itu kodrat dan natur itu. Nah, orang yang seperti ini, itu dia tidak nyaman dalam dosa. Dan dia terus ingin menjauhi dosa itu dalam dirinya. Gitu. Wah, terus didorong untuk kemudian duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, gitu. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Sampai mana? Sampai punya villa, sampai diberkati,
sampai sembuh, sampai wisuda, sampai dapat kerjaan, sampai gaji besar gitu. Sampai mana? Sampai Yerusalem baru. Ya. Tapi sebelum nyampe Yerusalem baru lewat Golgota dulu, Pak. Ya, menarik ya. Jadi perjalanan nyampe Yerusalem baru, saudara, itu lewat ya, lewat Via Dolorosa namanya perjalanannya kan, gitu. Saudara tahu ya ayat-ayatnya itu ya? Saya lupa ya. 1 Petrus 5:10, Ibrani 2 ayat 10 kalau nggak salah ya. Setelah menderita seketika waktu lamanya. Ya kan? Jadi perjalanan nyampe ke kemuliaan itu selalu setelah menderita. Setelah menderita. Gitu. Ya. Ingat ya. Jadi kodrat atau natur. Nih, kodrat atau natur. Ya. Yang selalu ingin rindu ya bersama dengan Tuhan. Gitu. Itu kodrat dan natur yang sama yang selalu ingin pergi dari apa keduniawian ya atau meninggalkan hal-hal yang duniawi, menanggalkan beban dan dosa gitu. Jadi saudara tidak mungkin ya orang meninggalkan dosa atau beban di dalam hidupnya di dunia ini kalau dia tidak punya natur dalam dirinya untuk ingin bersama dengan Tuhan. Saudara kalau paham ini kan yang disebut pengudusan. Ini kan yang disebut penyucian sebenarnya. Kados. Ya. Kudus itu di dalam Alkitab itu pengertiannya adalah terpisah dari dunia dan dikhususkan bagi Allah. Jadi satu keping logam mata uang yang dua sisi nggak bisa dipisah. Ada dua sisi di logam atau koin atau mata uang itu kan. Di keping uang itu ada dua sisi. Gitu. Selalu terbawa gitu. Satu. Itu yang menjadi kunci itu sebenarnya. Jadi sama-sama sebenarnya. Jadi kalau saudara pertanyaannya kok Afi itu malah membawa kita ke pertanyaan dasar gitu. Coba kalau kita dibilang bagaimana untuk tidak berbuat dosa lagi gitu. Ya taat. Wah, saya tertarik juga kemarin ya. Katanya ya saudara ya, menurut ahli bahasa Ibrani, tidak ada kata taat dalam bahasa Ibrani. Saya pikir-pikir, oh gitu ya. Bukannya Taurat kita nyuruh taat. Dia bilang gitu. Tidak ada kosakata taat dalam bahasa Ibrani. Makanya orang Yahudi itu salah tangkap. Kan bukan hukum Taurat yang tidak kudus atau kurang kudus kan gitu. Memang itu pengantar sampai datang Kristus yang menjadi apa namanya? Kegenapan kan gitu. Tapi orang Yahudi baru saya tangkap oh iya, orang Yahudi memaknainya ketaatan. Terus saya baru sadar ini jadi guru dosen bahasa Ibrani itu Ibu Rita Wahyu, saudara bisa searching. Dia bilang gitu, nggak ada kosakata taat dalam bahasa Ibrani. Itu buat saya nggak surprise gitu, bukan, bukan. Jadi saya malah langsung terinspirasi bahwa oh oh itulah sebabnya kenapa orang Yahudi ini salah gitu dalam memahami Taurat itu, gitu. Karena dia pikir dengan ketaatan terhadap Taurat itu sudah berkenan dia di hadapan Tuhan. Gitu. Tapi kemarin dia bilang apa ya? Taat itu, jadi sebenarnya kata sebenarnya apa gitu, tapi diterjemahin di dalam LHI itu taat gitu. Makanya gini katanya, makanya Yesus itu selalu bilang begini, ikutlah aku. Dia nggak pernah taatlah kepada aku katanya. Gitu. Ikutlah aku. Jadi ikut itu artinya bersama-sama kita gitu. Artinya mari kita bersekutu gitu.
Jadi yang dia maksudkan adalah hubungan gitu. Makanya kita bisa mengerti ya, orang tua yang punya anak itu taat nggak taat kan anaknya. Jadi ada relationship gitu. Relationship makanya digambarkan oleh Yesus kepada murid-murid, berdoalah demikian Bapa kami yang di surga. Jadi selalu dia gambarkan. Terus saudara ingat nggak Yesus bilang begini, kamu tidak mengenal Bapa katanya. Bapakku kamu tidak kenal, dia bilang. Bapakku kamu tidak kenal. Dengan Bapakku kamu nggak punya hubungan gitu loh maksudnya, saudara. Ya, dengan Bapakku kamu nggak punya hubungan. Ini saudara kalau cermati, itu dalam kehidupan anak-anak anak-anak Allah, ya. Anak-anak Allah, ya. Anak-anak Allah. Itu kalau dia berjuang untuk melawan dosa dengan ketaatan, hasilnya apa ya, saudara? Ya hasilnya tidak ada, loh, saudara. Ya, hasilnya nggak ada. Makanya saya eh, sejak sejak lama saya sering mengajarkan bahwa sebenarnya untuk meninggalkan dosa itu cara yang terbaik adalah eh, memiliki kerinduan untuk bersama dengan Tuhan. Baik, baik nanti sebagai harapan kita untuk selama-lamanya, maupun sejak sekarang di bumi ini. Saudara kalau selalu rindu untuk di dalam hadirat Tuhan, itu gelik sekali saudara berbuat dosa. Itu. Wah, pasti saudara bisa bayangkan kalau saudara buat dosa terus mau ke gereja, apalagi mau naik mimbar layanan. Waduh, saudara. Ya, bisa bayangkan itu. Rasakan itu. Gitu. Nah, kalau saudara mempunyai apa rasa apa istilahnya ya tidak enak seperti itu di dalam diri, itu sudah mulai bagus. Artinya, artinya saudara benar-benar anak Allah itu sebenarnya ya. Saudara, saudara itu sudah dimeterai sehingga ada sesuatu yang tidak nyaman gitu. Ya, ada sesuatu yang tidak nyaman. Akhirnya kita dibawa ke situ, ya, dibawa ke situ. Ya, coba saudara lihat, coba apa eh, refleksi di dalam diri, renungkan gitu ya, renungkan. Seberapa Anda ingin hidup suci? Kalau melalui ketaatan, saudara jatuh. Itu orang Jakarta, saudara jatuh. Bukan jatuh, jatuh. Jatuh itu lebih keras, saudara, kalau jatuh. Ya, gitu. Tapi ini ya, kalau 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 saudara dorongannya itu adalah ingin, ya, ingin selalu bersama dengan Tuhan. Sekalipun tidak sekarang, tapi sejak di sini, itu selalu ingin menikmati hadiratnya. Ah, itu jadi berbeda. Ya, berbeda sekali. Dorongannya itu berbeda. Keinginannya itu kuat dan mengerti apa maksud sesungguhnya. Gitu. Ya, mengerti maksud sesungguhnya mengenai hidup dalam persekutuan dengan Dia. Saudara akan mempunyai catatan, ya, catatan harian dalam batin gitu ya. Mengenai apa? Mengenai pengalaman bersama dengan Dia. Ya, Paulus bilang samar-samar. Emang semua orang samar-samar. Ya karena kita tidak lihat langsung. Nanti baru muka dengan muka. Semua samar-samar. Tapi bukankah sesuatu yang samar-samar itu menggemaskan? Ya, ya, ya semakin apa istilahnya? Semakin penasaran kan? Gitu, semakin penasaran kan? Kalau samar-samar gitu ya, semakin penasaran. Sampai saudara bilang, coba tunjukkan mukamu, ya, coba tunjukkan mukamu kan gitu. Saudara penasaran kan? Gitu. Siapa di balik layar? Ya, samar-samar. Saya pernah challenge gitu, saudara. Wah, jangan sampai kalau saudara gitu, saudara benar-benar dikasih lihat loh, ya. Tapi dalam mimpi, ya, saudara dikasih lihat.
Ya, berkali-kali. Saudara kalau lihat dalam Perjanjian Lama, ya, Abraham ketemu, Musa ketemu, Yakub ketemu. Sorry, terbalik. Musa, Abraham ketemu, Yakub ketemu, Musa ketemu, Yesaya ketemu, Yehezkel ketemu, Daniel ketemu. Ada 6 baru masuk ke perjanjian eh, baru, ya. Ada pengalaman jumpa mereka gitu dengan Tuhan dan mereka tulis gitu. Mungkin saja kalau saudara baca itu, saudara dikasih yang mirip. Yang Yesaya lihat itu saya lihat mirip. Wah, itu mengerikan sekali. Wah, mengerikan sekali itu. Ya maksudnya saya berdebar-debar, bukan mengerikan seram, bukan ya. Gitu. Saya itu berdebar-debar gitu. Saya sampai apa terbangunnya itu benar-benar ini saudara. Jadi saya lihat itu, saya lihat tuh kaki, kaki di depan saya kaki, saya lihat kaki ya, saya lihat ke atas tuh jubah panjang, waduh, terus suaranya bilang kembalilah ke bumi, balik lu saudara. Padahal itu sepanjang saya tidur itu naik tangga licin yang sedikit saja pasti tergelincir jatuh gitu saudara. Di kiri kanan saya itu nggak ada apa-apa, hanya ada langit yang ada terangnya langit gitu. Saya naik tangga yang terbuat dari kristal gitu, bening gitu. Sampai di atas ada kaki dua begini. Ada kaki. Saya angkat kepala, hanya hanya dongak bisa sedikit aja bisa lihat jubahnya, jubah. Nah itu saya nggak tahu karena saya baca Yesaya terus saya lihat itu atau nah itu contohnya saudara, contohnya. Satu saat juga uh, terjadi gempa bumi yang dahsyat sekali. Kalau di gempa bumi itu saya sudah sering diperlihatkan. Mirip banget lah di dalam yang di dalam kitab Wahyu di gempa bumi. Wah, tidak ada sesuatu yang ada di atas yang lain katanya. Memang rata betul. Ya, saya lihat gereja, ya saya lihat gereja loncengnya bunyi. Ya. Wah, ada orang yang bolong matanya, ada yang kakinya satu, tangannya satu. Terus saya serem dong lihat situasi gitu ya. Semua orang lari ke gereja. Saya lihat ke kanan, wah, saya lihat Tuhan Yesus Kristus berdiri sebelah. Ah, itu pengalaman-pengalaman gitu. Jadi makanya saya pernah bilang ke orang kan, itu Alkitab hilang, mau yang di HP, mau yang di dimanapun, yang apa, yang cetak hilang juga, saya udah tahu, udah lihat gitu ya, udah dikasih pengalaman itu. Nah, saudara, makanya ketika kita punya apa, itu kan lagu-lagu itu dibuat oleh hamba Tuhan itu kan karena dia punya pengalaman, saudara. Gitu. Ya, ya, dengan lirik-lirik dari lagu itu, saudara bisa juga eh, dibawa, dibawa, didorong untuk masuk dalam suasana kebatinan seperti itu dan mencatatkan catatan-catatan harian mengenai keindahan Tuhan sejak sejak dini sekarang ini di sini di dalam hadirat. Saudara sudah merasakan getaran-getarannya kemuliaan itu. Sehingga saudara mengingini dan merindukannya sampai benar-benar di sana lihat muka dengan muka. Wah, saudara, baru saudara bilang dunia, ya kan gitu ya. Dunia jauh kau di sana kan. Gini ya, dunia jauh. Saudara bisa tinggalkan dunia. Itu. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ya, amin. Kita doa dulu ya. Bapak kami mengucapkan syukur kepadamu karena kau singkapkan rahasia-rahasia kehadiranmu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam mata hati kami yang kau taruh terangmu itu. Sehingga dapat melihat pengharapan akan kemuliaan yang kau sediakan. Sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak. Mutiara itu berharga mahal. Tak tergantikan oleh apapun. Terima kasih untuk kemurahan. Tolong saudara-saudara hamba yang ada di dalam Zoom ini, kau nyatakan dirimu di dalam diri mereka.
supaya mereka dapat menyatu di dalam persekutuan dengan hadirat-Mu, supaya sungguh-sungguh mereka merindukan satu hari nanti menikmati kemuliaan itu, melihat wajah Putra Tunggal-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami, muka dengan muka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur dan berdoa. Amin.